kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan kepada kami, yaitu dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap bisnis terhadap transaksi bisnis MLM dan waralaba. Dari saya sendiri yaitu Muhammad Habib Alam Abdullah 2021111 dan saya selanjutnya yaitu Islamia 202111360. Kami akan membahas 4 poin terkait judul kami. Yang pertama yaitu pengertian dari bisnis MLM dan tinjauan hukum Islam terhadap bisnis MLM. Yang ketiga, pengertian waralaba dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bisnis waralaba tersebut. Yang pertama yaitu bisnis MLM, yaitu singkatan dari multi level marketing. Ini merupakan pemasaran yang dilakukan melalui banyak level tingkatan, biasa disebut dengan upline tingkat atas dan downline tingkat bawah. Bisnis MLM ini menerapkan sistem pemasaran modern melalui jaringan kerja network distribusi yang berjenjang yang dibangun secara permanen dengan memposisikan pelanggan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Sebuah produk atau jasa dalam MLM akan ditawarkan secara satu dan dijual langsung atau juga istilahnya itu direct selling oleh tenaga penjual kepada konsumen yang juga merangkap menjadi seorang penjual atau distributor. Nah, rangkaian distributor ini terdapat istilah tadi upline dan downline. Upline ini adalah anggota yang sudah mendapatkan hak keanggotaan terlebih dahulu, sedangkan downline bagian bawah ini merupakan anggota baru yang mendaftar atau diikut oleh upline tadi. Kemudian setiap distributor memiliki 2 fungsi ciri tanda. Yang pertama itu menjual produk barang atau jasa, yang kedua membangun jaringan distribusi melalui perekrutan distributor. Maka setiap anggota mandiri distributor akan mendapatkan komisi dari penjualan yang dilakukan sendiri dan sebagian kecil komisi downline-nya, serta tersedia bonus kerja dan hadiah berupa royalti. Sekian dari presentasi saya, maka materi kita Tinjauan hukum Islam terhadap bisnis MLM. Dalam literatur hukum Islam, selama bisnis MLM tersebut bebas dari unsur-unsur haram seperti riba, gharar, maisir, maka hukumnya adalah mubah. Sebaliknya, bisnis MLM seperti money game yang di dalamnya terdapat unsur gharar, maisir, maka hukumnya adalah haram. Ciri-ciri bisnis MLM yang haram. 1. Lebih memasarkan komisi daripada memasarkan produknya. Yang kedua, menimbulkan perjudian karena yang dikejar bonus atau komisi tanpa berniat memasarkan produknya. Yang ketiga, adanya unsur gharar. Yang keempat, bisa menimbulkan doror dalam bisnis. Yang kelima, sistem MLM bisa menyebabkan timbulnya riba fadli. Waralaba menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia adalah suatu bentuk kerjasama manufaktur atau distribusi antara penerima waralaba dan pembeli waralaba berdasarkan kontrak dan loyalitas. Unsur-unsur yang berhubungan dengan waralaba adalah kesepakatan penjualan produk bermerek dari pemberi waralaba, dukungan bidang pemasaran, manajemen oleh pemberi waralaba, serta membayar biaya penggunaan merek waralaba. Komponen waralaba antara lain franchisor atau pemberi waralaba, franchise atau penerima waralaba, dan franchise atau sistem dan cara bisnis. Waralaba dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu waralaba merek dan produk dagang, atau waralaba format bisnis. Contoh sekaligus sejarah waralaba adalah perusahaan Coca-Cola di Atlanta, Amerika Serikat. Tinjauan hukum Islam terhadap waralaba.
Dasar hukum Islam waralaba dapat dibenarkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat perjanjian. Terpenuhi pula prinsip-prinsip bermuamalah, yaitu usaha yang mengandung maslahat, menjunjung tinggi prinsip keadilan, saling tolong-menolong, tidak mempersulit, suka sama suka, serta menjauhi segala bentuk riba. Kemudian perjanjian waralaba. Yang pertama, perjanjian waralaba istimewa karena tidak ada dalam KUH Perdata. Yang kedua, dalam membangun sistem bisnis waralaba Islami, usaha yang bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan bisnis. Yang ketiga, perjanjian waralaba memenuhi pilar syarat dan prinsip dasar. Artinya jika akad ini secara umum telah memenuhi syarat tersebut, maka akad ini dapat diterima dan sah. Yang keempat, subjek perjanjian waralaba tidak dilarang hukum Islam jika properti yang dilarang oleh hukum Islam, misalnya makanan dan minuman. Kontrak secara otomatis bertentangan dengan hukum Islam. Yang kelima, asal sudut bentuk perjanjian waralaba sebenarnya adalah pengembangan asal bentuk kerjasama atau syirkah. Perjanjian ini termasuk ke dalam syirkah, mudharabah, jenis muqayadah. Yang keenam, usaha waralaba ini memiliki peran untuk menaikkan pengembangan usaha kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.